Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia berkomitmen mengurangi 70% sampah plastik di laut pada 2025. Indonesia, tambah Jokowi, juga akan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku pembangkit listrik. Berbagai upaya terus dijalankan, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut, hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengkonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik. Pemerintah berencana akan membangun 12 pembangkit listrik tenaga sampah di Indonesia. Salah satunya adalah PLTSA Putri Cempo Solo, Jawa Tengah. Menteri SDM Arifin Tasrif menyebut pada April 2022, PLTSA Putri Cempo Solo bisa beroperasi. Kalau yang sekarang ini sedang diusahakan 2 megawatt ini bulan April, ya. Nanti April 2 megawatt. Kemudian nanti Desember gitu, dan bisa full capacity 8 megawatt. Keprihatinan permasalahan lingkungan akibat sampah plastik termasuk sampah impor mendorong aktivis lingkungan cilik Aisnina Azahra tergerak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. Aisnina yang gemar menyuarakan penolakan sampah plastik pada sejumlah pemimpin dunia mengirim surat ke Presiden Jokowi via pos. Aisnina meminta Presiden tegas dalam membuat peraturan pencegahan masuknya sampah impor, peraturan membakar sampah, dan pengawasan pembuangan limbah pabrik di sungai. Dalam isi suratnya, Aisnina bercerita soal sampah di lingkungannya. Aisnina juga menyayangkan adanya sejumlah negara eksportir yang menyelundupkan sampah plastik kotor dalam sampah kertas yang akan dikirim ke Indonesia. Ia pun menulis pencemaran sampah plastik impor ilegal mengotori wilayah Indonesia. Sebab menurutnya Indonesia sudah memiliki banyak persoalan lingkungan yang belum terselesaikan. Di akhir suratnya, Aisnina meminta agar Presiden Jokowi lebih memperhatikan lingkungan untuk generasi selanjutnya di masa depan. Saya mohon Pak Jokowi agar mengawasi industri-industri nakal yang membuang limbah kotornya ke sungai. Serta saya ingin Pak Jokowi tidak hanya mementingkan pembangunan, tapi juga mementingkan dampak lingkungannya. No excuse! Stop single use! No excuse! Stop single use! Aisnina yang duduk kelas 3 SMP asal Gresik ini telah melayangkan surat protes pada sejumlah pemimpin negara seperti Amerika Serikat, Australia, hingga Jerman yang menyuarakan penolakan impor sampah plastik ke Indonesia. Aisnina bahkan pernah diundang sebagai pembicara termuda dalam Forum Plastic Health Summit 2021 di Amsterdam, Belanda. Tim Liputan Kompas TV. Sejauh mana efektivitas pembangkit listrik tenaga sampah ini bagi penyelamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat? Kita bahas selengkapnya bersama Rosa Vivin Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Abdul Gofar, Manajer Kampanye Transisi Kota Walhi. Selamat malam Ibu Vivin, selamat malam Mas Gofar. Bu Vivin, bisa dengar suara saya? Selamat malam, Mbak. Ya. Bu Vivin, kemarin Presiden menyatakan Indonesia sudah mampu mengonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik. Sebenarnya seperti apa prosesnya? Ya, betul Mbak. Jadi pada tanggal 6 Mei 2021, Bapak Presiden Jokowi telah meresmikan pengolahan sampah menjadi energi listrik di Benowo, Surabaya. Kapasitasnya yang dikelola adalah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 10 megawatt energi listrik, dan memang 9 megawattnya langsung terkoneksi dengan jaringan PLN. Dan hal ini memang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, di mana Kota Surabaya memang salah satu yang diamanatkan atau dimandatkan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah, atau kalau saya sih lebih suka namanya pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena memang di sini yang didorong adalah esensinya pengolahan sampahnya. Jadi bukan pembangkit listriknya yang utama, tapi memang kemudian mendapatkan energi listrik. Begitu, Mbak. Mas Gofar, tanggapan Anda soal pernyataan Pak Presiden kemarin ini? Terima kasih, Mbak. Jadi konteks pidato Jokowi kemarin kan memang seperti yang disebut Bu Vivin ya. Pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo, salah satu proyek dari PLTSA 12 kota berdasarkan Perpres 35 tahun 2018, bagian dari proyek strategis nasional
yang direvisi Perpres 109 tahun 2020 juga dimention di dalam proyek ketenaga listrikan. Jadi itu bagian dari proyek strategis nasional. Catatan dari Wali, proyek PLTSA atau kemudian di dokumen perencanaan resmi berganti nama menjadi pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini sudah direncanakan cukup lama. Catatan Walhi Jawa Barat 2007 sempat direncanakan proyek serupa seperti di TPA Benowo Surabaya, PLTSA Gede Bage tahun 2007, dan Wali dari tahun 2007 sampai sekarang sebetulnya mengkritisi proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik, termasuk yang tertuang di dalam Perpres 35 tahun 2018. Begitu. Kritikannya? Jadi mandat PLTSA atau PSL menjadi proyek strategis nasional itu bermula di Perpres nomor 18 tahun 2016 tentang percepatan pembangkit listrik berbasis sampah di 7 kota. Jadi sebelum Perpres 35 yang tadi Bu Vivin mention, sudah ada Perpres atau payung hukum sebelumnya nomor 18 tahun 2016 di 7 kota. Jadi Perpres yang pertama itu PLTSA direncanakan di 7 kota, tapi Walhi bersama dengan teman-teman jejaring di Aliansi Zero Waste Indonesia juga beberapa warga negara melakukan uji material di Mahkamah Agung, dan sebetulnya di November 2016 teman-teman penggugat memenangkan GR atas Perpres 18 tahun 2016. Tetapi pemerintah justru memunculkan Perpres baru dengan menambah kota dari 7 ke 12. Catatannya sih ada beberapa hal. Pertama soal aspek finansial, dua soal aspek lingkungan. Kira-kira begitu sih. Tapi menurut Anda, apakah dengan pola-pola yang saat ini dilakukan pemerintah menjadikan sampah plastik jadi listrik, Pak Presiden bilang 70% tahun 2025 itu bisa jadi visible? Sebetulnya kalau di Jaksranas itu kan rencananya kan pengurangan 30% ya, sama penanganan 70% di tahun 2025. Tetapi kan posisi sekarang, saya kutip data KLHK saja di SIPSN, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, KLHK punya sistem yang cukup bagus untuk mengelola data nasional. Angka pengurangan dan penanganan kita di tahun 2016 itu cukup rendah ya. 2021 misalnya angka pengurangan kita itu justru turun dari 16% di tahun 2020 menjadi 14,9% di tahun 2021. Jadi performance untuk pengurangan dan penanganan ini justru menurun di tahun 2021 kemarin. Tanggapan Anda, Bu Vivin? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama memang kalau kita melihat dari Jakstranas, itu betul kata Mas Gofar bahwa kita punya target pengurangan 30% dan penanganan 70%. Dan sekarang memang kita sedang ongoing untuk itu. Jadi pengurangan itu kan intinya adalah bagaimana sampah itu kemudian tidak dibuang ke TPA. Jadi kita kurangi betul. Sedangkan kalau penanganan itu adalah bagaimana pengelolaannya. Nah, kami sekarang sedang gencar-gencarnya untuk salah satunya adalah untuk melakukan pengurangan dengan kita mendorong pemilahan dan sebagainya. Nah, sekarang saya juga mau komentar soal bagaimana Perpres 35 itu sekarang sedang berjalan. Memang betul dulu ada judicial review dan kita perbaiki dengan Perpres 35. Dan saat ini mulai berjalan 12 kota, salah satunya adalah Surabaya yang sudah berjalan, dan yang ada di Solo itu ditargetkan adalah bulan April Mei sudah sudah jadi dan bisa dilakukan. Sebetulnya dengan kemudian sampah ini menjadi sumber energi bagi listrik misalnya, salah satunya adalah pengurangan supaya sampah itu tidak dibuang ke TPA. Dan betul tidak cocok semua kota-kota ya. Hanya kota besar, kota metropolitan yang cocok, yang punya ribuan ton untuk dikelola di pembangkit listrik tenaga sampah ini. Demikian. Oke, Mas Gofar silakan. Ya, saya mau tambahkan poin kenapa sejak 2007 sampai sekarang kami cenderung tidak sepakat dengan PLTSA dan PSL sebagai salah satu solusi yang diambil oleh pemerintah. Selain proses GR yang pernah kami lakukan bersama dengan warga negara dan juga organisasi lingkungan, KPK bulan Maret 2020 sebetulnya sudah merilis kajian tentang resiko atau potensi kerugian negara dari proyek PLTSA di 12 kota. Ada catatan KPK 3,6 triliun per tahun potensi kerugian, terutama dari
pemberian subsidi terhadap PLN untuk pembelian EJBL, sama juga soal tipping fee. Jadi ada biaya operasional yang harus ditanggung. Jadi KPK bahkan memberikan rekomendasi untuk merevisi Perpres 35 tahun 2018, itu kajian di tahun 2020. Terus concern kami, belum lama ini kami ke salah satu pilot project PLTSA di Bantar Gebang, punyanya BRIN, dan dari sana sebetulnya muncul juga soal emisi yang dihasilkan dioksin furan dari pembakaran sampah. Terus ada fly ash bottom ash yang dihasilkan sekitar 20-25% dari 100 ton sampah yang dikelola di pilot project PLTSA di Bantar Gebang yang dikerjasamakan antara Pemprov Jakarta dan juga Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi PLTSA 12 kota yang sekarang sudah ada di Benowo dan menyusul kota-kota yang lain. Terdekat adalah Putri Jempol, sebetulnya perlu dipertimbangkan juga dari aspek potensi emisi dioksin furannya, dari aspek finansialnya. Itu sih, Pak. Saya kehabisan waktu untuk segmen ini, tapi saya masih bisa menyisakan 30 detik untuk Bu Vivin, spesifik tentang apa yang disampaikan oleh Mas Gofar tadi, dampak dari PLTSA-nya ini. Ya, saya bisa sampaikan bahwa ketika membangun PSEL, itu kan teknologinya tinggi yang dipakai. Juga untuk emisinya, kita juga mengacu pada peraturan Menteri LHK terkait dengan emisi dari insinerator itu sendiri. Dan teknologinya itu juga dipakai di negara-negara lain. Jadi kita bukan yang namanya pembakaran terbuka yang akan menghasilkan dioksin furan. Tentu saja itu semua pun juga melalui dokumen lingkungan yang akan kita kaji. Demikian, Mbak. Baik, nanti kita awasi bersama-sama ya, Mas Gofar ya. Kalau ada apa-apa nanti kami undang lagi Mas Gofar untuk mengkritisi apa yang sudah disampaikan Pak Jokowi ini. Mas Gofar, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Bu Vivin masih tetap bersama kami karena sesaat lagi saya juga akan menghubungi Aisnina Azahra Akilani, aktivis cilik asal Gresik, Jawa Timur yang baru-baru ini menyurati Presiden Jokowi untuk tegas mengatur volume impor sampah plastik. Sesaat lagi tetap di Sapa Indonesia Malam. Indonesia berkomitmen mengelola sampah, tetapi di sisi lain Indonesia juga masih menerima impor sampah. Kami lanjutkan dialog mengenai penanganan sampah ini bersama Dirjen PSLB 3 KLHK dan aktivis cilik Aisnina Azahra yang menyurati Presiden Jokowi untuk tegas melarang impor sampah plastik. Halo Nina, selamat malam. Bu Vivin, terima kasih masih bergabung bersama kami ya. Saya ke Nina terlebih dahulu. Nina, tahun lalu kita pernah berbincang. Waktu itu ngomongin soal sampah plastiknya sendiri dan impornya begitu. Tetapi apa yang Nina lihat dalam beberapa bulan ini, adakah kemajuan atau jangan-jangan tidak ada kemajuan sama sekali sampai Nina harus kembali menyuarakan permintaan kepada Pak Jokowi untuk melarang impor sampah plastik? Ya, menurut pengamatan Nina selama ini ya memang Indonesia memang sudah punya peraturan ya, regulasi yang membatasi hanya 2% sampah pastinya dalam sampah kertasnya gitu, batas kontaminan. Terus juga di portnya, di pelabuhannya juga dicek kontennya, tapi hanya 10% gitu kan. Jadi menurut Nina memang ada regulasi yang peraturannya itu kurang ditegakkan, kurang serius, kurang tegas gitu. Jadi Nina minta Pak Jokowi agar lebih ditegaskan gitu kan, lebih diseriuskan gitu Mbak. Jadi Nina menuliskan surat ke Pak Jokowi begitu. Nah, kalau kemudian ada yang bilang bahwa pemerintah sudah mengelola sampah plastik impor, lalu di situ juga ada penambahan pendapatan ekonomi negara, bahkan menambah lapangan kerja, apa yang bisa Nina sampaikan? Ya, walaupun bisa menghasilkan uang gitu ya, menjadi pekerjaan, itu sangat-sangat berdampak bagi kesehatan pekerjanya. Dan juga dampak sampah impor ini juga sangat fatal bagi lingkungan, ancamannya sangat luar biasa bagi lingkungan. Jadi menurut Nina walaupun kegiatan ini menghasilkan uang ya, kalau mencemari lingkungan ya sama aja gitu, malah akan membunuh masa depannya generasi muda gitu. Oke, uangnya jangka pendek tapi kerugiannya jangka panjang gitu ya?
Iya, ya, apalagi waste to energy ini, pengolahan sampah plastik jadi energi ini juga menghasilkan banyak sekali dana gitu kan, sangat mahal gitu. Jadi menurut Nina uangnya lebih baik dibikin tempat TPS gitu kan, TPS yang menyeluruh di semua desa gitu. Ada rumah komposnya, dibuat bikin biogas gitu. Dan sampai Indonesia itu 70% itu sampah dapur, sampah organik gitu. Bisa itu kita pasti tidak usah beli sampah kertas dari negara maju. Pilah sampah pasti bisa pakai sampahnya kita sendiri gitu kan. Kita nggak kurang sampah kan gitu. Bu Vivin, tanggapan Anda? Oke, makasih ya Denina atas sarannya. Ya, tapi ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kita itu tidak impor sampah, tapi kita impor bahan baku scrap kertas dan scrap plastik. Memang yang namanya scrap kertas dan scrap plastik itu sebetulnya adalah sampah terpilah yang sudah di-3R-kan di negara lain dan kemudian dibawa masuk. Kenapa kita masih impor scrap kertas dan scrap plastik? Karena bahan baku dalam negerinya kurang. Kenapa bahan baku dalam negeri kurang? Karena sampahnya nggak dipilah dari rumah. Itu yang jadi persoalan. Nah, jadi bahan baku daur ulang kertas, bahan baku daur ulang plastik itu kan masih dibutuhkan. Nah, kita juga sekarang sedang berjalan untuk kemudian meminta kepada seluruh Pemda untuk memilah sampah dari rumah. Nah, kalau udah dipilah itu dibawa kemana? Alternatifnya adalah bank sampah misalnya. Harus ada off-taker-nya yang mengambil. Nah, itu yang jadi persoalan. Dan kami KLHK itu sudah membuat yang namanya roadmap, dan memang daur ulangnya kita kencangkan 10%, dan itu kita bisa mandiri, tidak boleh ada impor. Itu adalah 2030. Dan ada impor, Mbak, itu ada yang namanya impuritasnya, jadi 2%. Boleh ada kotoran, tapi itu pun juga tertentu kotorannya, bukan limbah B3, bukan limbah medis. Ya. Nina, silakan tanggapan Anda. Ya Bu, makanya ya kita harus punya regulasi yang tegas, yang serius gitu kan, untuk memilah sampah. Jadi harus ada peraturannya gitu Bu. Bu Vivin? Iya, memang kalau kita lihat pemerintah daerah itu kapasitas untuk kemudian mengangkut dengan dipilah itu masih kurang. Kita kalau misalnya di rumah pilah, terus kemudian dengan tukang sampah di bawah, itu kan masih dicampur lagi. Nah, oleh karena itu memang KLHK bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, kita bikin roadmap. Masing-masing apa? Yang KLHK itu memprovide sampah terpilah. Jadi kita harus bisa mengusahakan sampah itu terpilah. Kementerian Perindustrian apa? Yaitu menyediakan industri daur ulang di seluruh Indonesia. Dan Kementerian Perdagangan yang memberikan kuota impor, bisa menurunkan kuota impornya untuk bahan baku daur ulang tadi. Demikian, Mbak. Nina, kan ini sudah ada roadmap, tapi paling tidak untuk menghentikan impor bahan scrap ini tadi, pemerintah butuh waktu sampai dengan tahun 2030. Menurut Nina itu memadai atau jangan-jangan terlalu lama kalau dilihat dari risikonya? Nina? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Oke, silakan. Iya Mbak. Ya, jadi menurut Nina peraturan itu terlalu lama. Kalau kita biarkan terus lingkungan, pasti nanti lama-lama pasti akan semakin buruk dampaknya gitu kan. Jadi menurut Nina kalau peraturan, kalau mau membuat perubahan itu sekarang aja gitu. Nggak usah ditunda-tunda gitu sih. Terus juga menurut Nina produsennya juga harus ikut bertanggung jawab. Pemerintah juga harus membuat peraturan yang tegas atau menyuruh produsennya agar bertanggung jawab atas semua sampah yang mereka hasilkan. Betul. Betul. Jangan masyarakatnya hanya disuruh bertanggung jawab, tapi produsennya juga ya. Baik, Bu Vivin, kami yakin pasti ini catatan dari Nina ini disimak secara serius oleh teman-teman di KLHK untuk menambahkan senjata-senjata untuk memastikan roadmap tadi kita mengurangi sampah scrap itu sampai dengan tahun 2030 itu bisa semakin berhasil, kalau bisa lebih cepat. Terima kasih Bu Vivin, terima kasih juga Nina sudah bergabung malam hari ini ya di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih banyak Nina.